Shalom saudara, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan kita masih di dalam tema covenant atau perjanjian. Ini bagian kedua saudara ya. Oke, kita lihat aja, kita lanjut bahwa kita review, tetapi sembari kita review kita tambahkan poin-poin juga yang Tuhan tambahkan buat kita semua ya. Bahwa kita sudah tahu bahwa kita diciptakan untuk fellowship, persekutuan oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan persekutuan yang benar, Tuhan lakukan lewat covenant. Dan tahukah kita bahwa Tuhan bahkan melakukan sesuatu bertindak dan berbuat, menyediakan kita itu berdasarkan covenant. Kenapa? Karena covenant buat Tuhan adalah mengikat, sangat mengikat. Sehingga dia nggak bisa melanggar, dia nggak bisa juga tidak melakukannya, saudari. Dan itu yang luar biasanya. Tuhan mengikat dirinya lewat covenant demi membuat persekutuan, fellowship yang benar dengan Anda dan saya. Bahkan seluruh gambaran fellowship yang benar, baik itu dalam persahabatan, pernikahan, orang tua anak, dan Tuhan dengan kita, semua ada di dalam covenant. Pernikahan adalah satu covenant. Saya nggak pakai kata perjanjian karena terjemahan Indonesia dalam perjanjian kurang tepat. Karena kalau kita pakai perjanjian, konotasinya adalah sesuatu yang bisa di breakdown, bisa dilanggar, tetapi covenant tidak pernah bisa, saudari. Bahkan Anda bisa melihat Daud dengan Jonathan pun dengan persahabatan yang benar karena kasih mereka membuat covenant, saudari. Demikian juga orang tua dan anak. Mungkin Anda berpikir, kapan orang tua dan anak membuat covenant? Nah, salah satu bukti ataupun juga gambarannya, seorang anak lahir sesungguhnya dari rahim seorang ibu dengan umbilical cord atau tali pusar, saudara, dan ketika lahir dipotong mengeluarkan darah. Buat saya itu adalah lambang daripada covenant orang tua dengan anak. Kalau Tuhan dengan kita, begitu banyak covenant, saudari. Tapi semua covenant ini menunjukkan kasih, kuasa, dan kesetiaan. Bagaimana contohnya juga orang tua menunjukkan kasih, orang tua menunjukkan kuasa pemeliharaan, menyediakan, membesarkan anaknya supaya mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berhasil. Itu memerlukan kuasa, baik itu kesabaran, baik itu juga menyediakan. Lalu kesetiaan, terus-menerus, tidak bisa sekali. Demikian juga dalam pernikahan, demikian dalam persahabatan, saudari, dan tentunya Tuhan dengan kita, saudari. Ya. Tetapi inti dari semua covenant ini adalah untuk menunjang fellowship, persekutuan ini. Kadang-kadang orang terfokus kepada hasilnya ataupun apa yang diberikan covenant itu. Oleh sebab itu, marilah kita balik kepada tujuan semula bahwa Tuhan rindu untuk berfellowship. Oleh sebab itulah dia bikin covenant. Jadi bukan covenant yang harus menjadi fokus, tetapi fellowship-nya. Ya. Dan untuk fellowship itu kita butuh pengenalan akan Allah, saudari. Ya. Jadi ini dia, bahwa dari segala satu apa yang kita buat di sini covenant ini bukan melihat berkatnya, tetapi mengenal Allahnya. Ya, jangan Anda salah sangka. Kita bukan belajar tentang doktrin teologinya, tetapi kita belajar mengenal Allahnya. Doktrin teologi bisa berbeda dari setiap denominasi, tetapi pribadi Allahnya sama dan kerinduan Allahnya sama, saudari. Ya, saya mengundang Anda membuka hati dengan murni, saudari. Ya. Dan kembali kita lihat pada covenant. Dari minggu lalu kita lihat covenant ada dua jenis. Satu parity, bilateral, yaitu kalau kamu lakukan bagian kamu, aku akan melakukan bagian aku. Anda misalkan jual beli rumah, pembelinya telah bayar uangnya, maka penjualnya baru dia kasih rumahnya. Kalau nggak dibayar, maka penjual tidak diharuskan untuk menyerahkan rumahnya. Itu syarat, ya, bilateral namanya. Kemudian fasal ataupun unilateral, unconditional. Saya lebih senang memakai unconditional, walaupun Anda bisa bilang unilateral, yaitu satu arah. Hanya ditanggung ataupun bebannya semua diberikan kepada satu orang atau satu pribadi saja, saudari. Di dalam kehidupan hubungan Tuhan dengan manusia, paling tidak ada 6 covenant yang Tuhan bikin. Ini seminggu lalu kita sudah lihat, saudara-saudari. Dan uniknya dari ke-6 ini, saudara-saudari, ya saya ambil pointer. Dari ke-6 covenant ini, hanya satu yang bersifat bilateral, yaitu Taurat yang diberikan melalui Musa. Parity, bilateral, saudari. Dan ini adalah suatu
covenant yang sesungguhnya diminta oleh umat Israel, bangsa Israel, bukannya yang Tuhan berikan. Tetapi ketika mereka disuruh mendekat karena Allah mau berfellowship dengan mereka, mau dekat, tetapi umat Israel lebih suka, mereka takut mereka mati karena saat itu kehadiran Allah begitu luar biasa. Mereka takut, mereka belum biasa. Lalu mereka suruh Musa dan mengatakan, Musa, engkau aja yang naik, sampaikan kepada Tuhan, perintahkan apa saja, kami sanggup melakukannya. Maka Tuhan gak bisa memaksa, maka Tuhan memberikan apa yang mereka minta, Tuhan kasih peraturan, dan mereka diperlakukan berdasarkan peraturan itu, bilateral. Kalau kamu melakukan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, peraturan Tuhan ini, Taurat Tuhan ini, maka kamu akan diberkati. Sebagai kalau enggak, tidak bisa, saudari. Jadi disinilah ada sesuatu yang berbeda di sini, saudari. Tetapi ini adalah sesuatu yang akan menjadi membuat hal yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tergantung manusia. Siapa yang berani jamin bahwa manusia itu pasti bisa menggenapi seluruh hukum Taurat atau peraturan Allah? Enggak ada, satupun enggak. Alkitab penuh dengan pernyataan gitu. Daud mengatakan itu. Yesaya mengatakan itu. Perbuatan kami yang paling kudus, paling suci, paling benar pun seperti kain kotor di mata Tuhan. Ya, Daud mengatakan jangan hitung-hitungan dengan perbuatan kami, sebab kalau kau hitung-hitungan tidak ada satu manusia pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah maka di dalam Ibrani jelas bahwa Tuhan katakan dari Ibrani 8 ayat 8, 6, 7, sekarang ia mendapat suatu pelayanan, yaitu Yesus menjadi pelayan lebih agung, jadi pengantara perjanjian yang lebih mulia, yaitu janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, yaitu Taurat, saudara-saudari ya, ini saya kasih footnote aja, tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempatnya kedua. Jadi ini di mata Tuhan adalah suatu kecacatan. Bukannya law-nya, bukan Tauratnya, tetapi nggak bisa digenapinya oleh manusia, saudari. Maka dia berikan perjanjian yang baru melalui Yesus di sini. Ibrani 8:13 kemudian dikatakan dalam terjemahan IMB, ketika dia berkata perjanjian yang baru, dia mengatakan perjanjian yang pertama kadaluarsa. Dan apa yang kadaluarsa dan tua segera dilenyapkan. Saudara, ini perjanjian covenant Tuhan adalah suatu mengikat, atau dengan kata lain law, hukum yang harus diikutin. Dan ketika Anda juga dalam peraturan di dunia, bahwa ketika ada suatu hukum yang dikeluarkan, hukum baru yang dikeluarkan, maka untuk mengcover yang lama, maka yang lama itu sudah kadaluarsa. Apanya kadaluarsa di dalam hal ini, saudara-saudari? Di dalam Taurat bukan Tauratnya, bukan peraturannya kadaluarsa, bukan standarnya kadaluarsa, saudara, maaf ya. Tetapi sengat, ya, dalam Alkitab katakan ya bahwa sengat maut adalah hukum Taurat. Jadi sengatnya, hukumannya, saudara-saudari, ya, karena ketika Anda tidak sanggup mengikuti hukum Taurat, maka akan ada konsekuensi disebut hukuman karena Anda telah berdosa, dan itunya dia kadaluarsa. Standarnya tetap, karena hukum Taurat firman Tuhan katakan sempurna. Apanya sempurna? Standar. Itulah standar yang Tuhan mau Anda dan saya milikin dalam berhubungan dengan Dia. Oke ya, saudara. Nah, kemudian Anda juga melihat, jadi jangan salah sangka, bukannya, Taurat udah nggak bisa, udah nggak pernah. No. Anda perlu Taurat, karena itulah standar Tuhan untuk hubungan. Konsentrasinya pada hubungan. Anda bukan fokus sekedar pada covenant-nya, tetapi tujuan covenant dari awal adalah, saya katakan, hubungan dengan Tuhan. Tuhan rindu kita punya hubungan yang murni dengan Dia, bukan memanfaatkan, bukan hanya ngeliat, apa yang saya dapat dari janji Tuhan. Ya, suatu hubungan akan bertumbuh ketika Anda dewasa. Anak kecil hanya melihat pada manfaatnya buat dia. Papa janji apa, tanpa dia melihat bahwa yang tujuan bapaknya menjanjikan adalah supaya punya hubungan dan anaknya bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, maka akan resiprokal, artinya sang anak pun Tuhan mempersembahkan sesuatu karena kasih dan hubungan itu. Oke, kita balik kemari di dalam Galatia 3:24-25. Bukan saya ngomong, hukum Taurat adalah penuntun sampai kapan? Sampai Kristus datang. Ketika Kristus datang dan Anda dan saya hidup di zaman Kristus yang telah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Saudara-saudari ya, bukan dihapus tetapi digenapin. Tetapi standarnya tetap. Karena kenapa kita butuh
Karena kita menekankan relationship, hubungan. Jadi Anda melihat yang lama itu Taurat, saudara, sampai Kristus datang, itu juga kita dituntut oleh Taurat, saudara-saudari. Perjanjian pertama yang kedalawasan juga Taurat, saudari. Dan Anda melihat bahwa ini sekarang dipenuhi. Bahkan sesungguhnya ketika Yesus datang, dia bukan hanya bikin new covenant, tetapi dia menjadi penggenapan oleh semua covenant yang Tuhan janjikan buat sebelumnya, lewat Adam, lewat Nuh, lewat Abraham, lewat Musa, lewat Daud, saudari. Ya, di dalam Ibrani 8 ayat 10 sampai 12, ya, saudara, covenant ini unilateral. Perjanjian baru ini yang dipenuhi oleh Yesus doang, bukan oleh Anda dan saya. Dimateraikan oleh darah Yesus yang mahal, kekal, tak bercacat, bercela, jadi mahal sekali. Jadi tipe dari perjanjian baru ini unilateral, unconditional, dilakukan oleh Yesus doang. Maka tipe dari perjanjian baru ini yang dikutip juga dari kitab Yeremia, Ibrani 8 ayat 10, 12 katakan, Anda lihat, siapa yang melakukan aku itu siapa? Tuhan Yesus. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi, bukan di dalam peraturan. Kenapa akal budi? Karena hubungan membutuhkan hati nurani, akal budi Anda, perubahan pikiran, saudara. Maka dituliskan dalam hati, itu hubungan, saudari. Ketertiban, sekedar ketertiban, maka ditulis dalam peraturan, saudara. Ya, tapi ini aku menjadi Allah mereka. Sebelumnya, dalam hukum Musa, kamu akan menjadi bangsaku kalau kita melakukan kebenaran. Tetapi sekarang Tuhan menetapkan dia, aku Allah kamu akan jadi umatku. Bukan karena perbuatan mereka, tapi karena Allah sendiri. Kemudian Anda ngelihat sini, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sebelumnya berhalus perbuatan mereka, tetapi sekarang aku, Tuhan sendiri yang memberikan belas kasihan, sehingga kesalahan Anda, dosa Anda, dan saya tidak diingat ataupun ditutup oleh Tuhan. Saudara-saudari, inilah luar biasanya, saudari. Kalau sebelumnya Taurat itu adalah siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Jadi itu tergantung daripada Anda dan saya. Kalau Anda benar, Anda akan dapat berkat. Kalau Anda nggak benar, Anda dan saya maksudnya ya, maka Anda akan mendapatkan kutuk hukumannya. Tapi sekarang Anda dan saya dihapusi dosanya karena Tuhan menaruh belas kasihan, kemurahan, membayar harganya. Dan sebab itulah maka tujuan kita ini adalah bukan, selalu gitu saya sekarang tidak diingat lagi dosa saya enak boleh berbuat dosa lagi. Saudara, saya kembali ingatkan tujuan kita balik kepada awal, relationship, hubungan dengan Tuhan. Tujuan kita bukan memanfaatkan, tujuan yang benar penuh dari hati, dan itu hanya bisa dengan kasih. Kembali kepada tema di sini, saudara-saudari ya. Maka nafas dari perjanjian baru adalah berpusat kepada Tuhan Yesus. Maka dalam perjanjian baru, dalam kitab Injil selalu penuh dengan tentang aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah terang hidup. Akulah sendiri yang menyelamatkan kamu. Ya, aku anak domba Allah. Itu dia, saudari, tentang Yesus. Makanya covenant selalu menunjukkan tentang kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan Tuhan sebagai sumber. It's not about us, bukan tentang kita, bukan Tuhan saya setia. Anda kalau kita teliti tidak akan pernah bisa 100% setia. Maaf ya. Jadi tadi dari awal, saudara, bahwa di dalam suatu relationship butuh covenant dan butuh kesetiaan, kasih, dan kuasa. Ini ditunjukkan di sini, dalam covenant Tuhan di sini. Makanya, tadi yang kita butuhkan, bahwa kita butuh kasih, ya, di covenant Allah menunjukkan kasih. Kita butuh kesetiaan, di covenant Allah menunjukkan kesetiaan. Kita butuh kuasa, dan Tuhan merevelation, menyingkapkan. Ketika dia mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kuasa untuk Anda menjadi orang benar, kuasa Anda untuk diberkati, kuasa Anda dan saya untuk hidup di dalam rancangan rencana Tuhan, hanya ketika kita menjadikan Tuhan menjadi sumber, bukan yang lain. Banyak orang, kalau kita mau lihat kuasa, kita doa puasa. Saudara, doa puasa bukan motifnya, doa puasanya bukan salah motifnya.
Doa puasa harus membuat kita fokus dan melihat Tuhan jadi sumber. Ketika pemuji menyembah, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Saudara-saudara, bukan difokus pada pujian penyembahan. Kalau begitu Anda dan saya akan menjadi okultisme. Tetapi ketika pujian dan penyembahan, Anda melihat Tuhan sebagai sumber. Demikian juga doa besar kuasanya. Lalu Anda mau berdoa berjam-jam. Karena doa, Anda melihat bahwa kalau semakin lama semakin besar kuasanya. Tidak, saudara. Ketika Anda berdoa dan menjadikan Tuhan jadi sumber, itu kuasa. Ketika Anda baca firman, firman Tuhan punya kuasa. Saya baca firman, pasti hidup saya penuh kuasa. Saudara, ketika Anda baca firman, tetapi Anda hanya cari berkat janji Tuhan. Enggak. Tetapi ketika Anda baca firman, Anda melihat Tuhan, Anda menjadikan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, maka Anda melihat, mengalami kuasa Tuhan. Firman Tuhan, Injil itu menjadi kuasa Allah. Amin, saudara. Tuhan rindu untuk fellowship sehingga dia taruh segala sesuatu di dalam konteks, di dalam lingkaran ataupun di dalam koridor hubungan. Kuasanya ada di dalam hubungan, kesetiaannya juga, kasihnya juga. Tujuannya semua untuk memperlihatkan dan Anda dan saya sehingga tertarik untuk terhubung sama dia, berhubungan dengan dia. Anda tangkap saudara-saudari ya? Jadi jangan sekedar Anda tahu ini, Anda tahu sekedar cari dan melihat berkatnya, tetapi lihatlah isi hati Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kita ngelihat tadi ada 6 covenant, maka kalau saya balik jadi dari yang pertama, covenant diberikan kepada Adam itu untuk janji keselamatan, ada berkat bagi untuk menginjak ini ada kakinya, keturunan yang menginjak ular. Terus ada Nuh, anugerah umum. Orang percaya tidak orang percaya, Tuhan tidak akan binasakan, anugerah umum. Ada anugerah Abraham adalah awal daripada umat perjanjian. Tuhan membuat perjanjian untuk mengangkat, menjadikan bangsa yang besar. Ini dia. Kemudian Musa memberikan Taurat, ada covenant Taurat di sini, saudara. Kalau berdasarkan ketaatan Daud, berdasarkan status rajanya bahwa akan memerintah. Lalu Yesus anak, dan karena Allah adalah Roh, maka kita jadi bait Roh Kudus, saudara-saudari. Dan semua digenapi oleh Yesus. Ketika Yesus bikin perjanjian baru, blood covenant dimateraikan oleh darahnya, maka sesungguhnya semua ini digenapin. Artinya apa? Berkat yang dikandung di dalam semua ini sudah tersedia di dalam Yesus. Berkatnya apa aja? Yaitu semua, saudara. Berkat ketika Anda menerima keselamatan, berkat sebagai anak manusia, berkat sebagai umat Tuhan, berkat seolah Anda taat, padahal yang taat adalah Tuhan Yesus, tapi berkat karena ketaatan Tuhan Yesus diberikan pada Anda. Berkat sebagai raja, maka Anda disebut imam dan raja. Beda, saudara. Ini berkat manusia dengan berkat raja beda, makin meningkat. Tetapi ada lagi berkat sebagai anak. Berkat anak ini adalah sebenarnya bisa dilihat sebagai warisan, diwariskan, saudari. Ya, ini luar biasa sekali. Tuhan, ketika kita tahu covenant, kita ngelihat berkat. Tetapi saya mengundang Anda bukan hanya sekedar ngelihat berkatnya, kita melihat betapa baiknya Tuhan, betapa rindunya Tuhan, menarik kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Keselamatan membuat Anda disediakan pengharapan, karena datang juru selamat. Siapa yang menerima tidak akan binasa. Berkat manusia membuat Anda dapat kesempatan di dalam kehidupan. Berkat umat Tuhan Anda semakin meningkat. Anda umat Tuhan jadi pasti diperhatikan. Ketaatan luar biasa, lebih lagi, saudari. Lalu kemudian Anda jadi raja, lebih lagi. Jadi anak, lebih lagi. Saudara-saudari, semua arti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan sangat ingin Anda dan saya dekat, sehingga mengetahui betapa Tuhan baik, menyediakan segala yang terbaik. Yuk, saya undang untuk Anda dan saya tidak hanya sekedar berfokus berkat, lalu mengklaim berkat-berkat itu, tetapi mulai melihat Tuhan. Berkat adalah suatu kepastian, karena ini adalah covenant, sudah dimatakan darah Yesus. Tapi aku melihat Engkau baik sekali, Tuhan. Anda mulai muji, menyembah Tuhan. Bukan berdasarkan supaya Tuhan memberkati Anda, tapi Anda tahu bahwa Tuhan sudah bayar covenant, sehingga Anda dan saya sudah di dalam covenant berkat. Anda memuji menyembah karena betapa baiknya. Kau yang terindah, Tuhan. Tiada Allah sepertimu. Sehingga kita bisa katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan Kau ya Rajaku.
bukan karena menjilat Tuhan, tetapi karena Anda ngerti apa yang isi hati Tuhan dan apa yang Yesus telah lakukan buat Anda dan saya. Amin, saudari. Jadi ketika Anda ngerti covenant, Anda tahu isi hati Tuhan, Anda tahu juga bahwa hidup kita terjamin. Janji-janji Tuhan terjamin, kemenangan terjamin, keturunan Anda terjamin, dan juga hukum kerajaan Allah yang adil yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus berlaku. Ketika Yesus di dunia, 5 roti 2 ikan mencukupi buat 5.000 orang. Itu, saudara, saya pakai kata bahasa yang dunia, melanggar hukum alam. Yesus jalan di atas air, itu melanggar hukum alam. Tetapi itulah hukum kerajaan Allah yang tidak dipengaruhi dan tidak ditentukan oleh hukum alam natural, saudara. Dan itu berlaku buat Anda dan saya ketika Anda dan saya mengerti bahwa kita sudah hidup di dalam covenant. Lalu yang menariknya lagi, saudara-saudari, Anda juga perlu tahu, kita tambahkan lagi, bahwa covenant diseal, dimateraikan oleh darah. Ya, kenapa darah? Kita harus melihat dalam Kejadian 4, ketika Kain membunuh Habel, maka darah Habel berseru-seru. Dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 10, darah adikmu berseru, darah Habel berseru kepadaku. Saudara, darah berseru, darah berbicara. Melampaui daripada batas-batas natural, batas-batas kehidupan alamiah, saudari. Di dalam Ibrani dikatakan juga, saudara, Ibrani 12:24, Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan, dipercikan dengan darah Yesus, saudara-saudari, ya, berbicara tentang hal-hal yang lebih baik. Jadi darah berbicara. Saudara, kalau darah Habel, yang darah manusia, bisa berbicara, terlebih lagi darah Yesus. Dan ketika darah itu berbicara, berseru, saudara-saudari, ini bukan yang biasa. Bukan yang biasa, saudara. Ya, karena Tuhan harus merespon seruan karena darah itu. Setiap darah yang tercurah, itu makanya pembunuhan, mengucurkan darah, itu bukan main-main. Darah itu akan berbicara, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, akan didengar, segala kira kayak gitu. Tahu, saudara, Anda tahu, berseru karena darah. Karena darah memiliki kuasa untuk berseru, bergema sampai pada ruang kudus Allah, sampai tata suci Allah, saudari. Oleh sebab itulah, darah berseru, dan seruan berdasarkan darah itu pasti didengar. Terlebih lagi sekarang kita punya covenant yang dimateraikan darah Yesus, yang berbicara kuat, artinya pasti dengar. Ketika Anda tahu, Anda berdoa, Anda sadar bahwa Anda di bawah new covenant yang dimateraikan oleh darah Yesus, Anda tahu bahwa seruan Anda pasti dengar. Yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan dalam Firman, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tak terpahami. Anda harus mengerti, itu berseru berdasarkan covenant, berdasarkan darah Yesus, saudari. Jadi bukan hanya sekedar Anda berseru, tapi Anda mulai menyadari ketika Anda hidup di dalam covenant, Anda hidup di dalam covenant dengan Yesus, covenant yang telah Yesus buat, maka Anda harus tahu setiap seruan Anda didengar, dan Tuhan akan beritahukan hal-hal yang tersembunyi yang tak terpahami sebelumnya. Amin, ya. Lalu kemudian Anda lihat di sini, kalau darah Habel berseru tentang pembalasan, tetapi darah Yesus berbicara hal-hal yang lebih baik atau lebih kuat, saudari. Saudara-saudari, Anda tahu nggak bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, maka kita sedang mengikat perjanjian dengan yang jahat, saudari. Kita sedang bikin covenant dengan yang jahat. Ketika kita orang-orang yang melakukan okultisme sering melakukan perjanjian darah dengan iblis, ya kan? Tetapi ingat, saudara, Anda ngelihat di sini bahwa darah membuat kita berseru, membuat kita mengucapkan mulut. Sebaliknya juga, ketika kita mengatakan sesuatu, kita pun bisa mengikat perjanjian. Lewat perkataan, kita bisa mengikat perjanjian. Sayangnya ketika kita melakukan yang bodoh, kita sedang mengikat perjanjian. Lewat perbuatan pun juga, saudari. Ya,
Kita mungkin pernah berzina, maka kita sedang mengikat perjanjian. Maka akibatnya keluarga bisa hancur. Tetapi puji Tuhan, ketika kita bertobat dan ingat bahwa kita ada dalam covenant dengan Tuhan, maka darah Yesus lebih kuat daripada perjanjian yang pernah kita buat. Artinya apa? Perjanjian tidak bisa dihapus, tetapi bisa diganti dengan yang lebih baik, yang lebih kuat. Ingat itu ya, minggu lalu. Darah Yesus adalah better covenant, perjanjian yang lebih baik, lebih kuat, sehingga mengalahkan, menggantikan perjanjian yang Anda buat karena kebodohan kita, karena dosa kita, karena perkataan kita, perbuatan kita, apapun juga yang kita lakukan, dan kita buat dengan dunia, dengan si iblis. Ini, saudari, inilah kenapa kita sangat bersyukur ada darah Yesus, karena darah Yesus itu membawa hal yang baik, mau berseru kepada hal yang baik. Artinya juga bicara berkat. Anda tetap bersaudara Yesus katakan berkat bukan pembalasan, kemurahan, pembelaan, pembenaran juga, saudari. Yang lebih penting adalah pembenaran itu. Anda dibenarkan, bukannya Anda dibiarkan dengan perjanjian yang kita buat karena kebodohan kita, karena dosa kita yang membawa kita pada kutuk. Bukankah luar biasa Tuhan kita, saudari? Itu mengapa Dia katakan, aku sendiri, aku akan murah hati, memberikan kemurahan, sehingga Tuhan dengan kuasa darah yang Dia curahkan buat kita, darah yang kuat, darah yang luar biasa, yang kekal, sehingga membuat dosa kita. Seharusnya kita mengikat perjanjian dengan iblis, dengan dunia, dan akhirnya adalah kutuk dan kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan kita. Tidak ada berkat, tetapi Tuhan sekarang dengan darah, perjanjian darah Yesus, memberikan sesuatu yang lebih baik, karena perjanjian ini lebih kuat, sehingga semua ikatan sebelumnya tidak berkuasa lagi. Kita tidak bisa dilepaskan, saudara. Amin ya. Lalu kemudian juga darah, firman Tuhan dalam Imamat 17:14, dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Ingat maknanya apa? Saya akan tarik dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi ketika iblis datang, saudari, ya, dengan perjanjian darah Yesus ini, saudari, maka firman Tuhan juga katakan di dalam Wahyu, saudara, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Jadi iblis tidak bisa membunuh, membinasakan bukan sekedar kehidupan ataupun nyawa kita, tetapi masa depan kita, pengharapan kita, saudari. Bukan sekedar hanya tubuh yang fana, flesh ini, saudari, ya, tetapi juga iblis bisa membunuh, membinasakan pengharapan Anda, semangat Anda, sukacita Anda, damai sejahtera Anda. Tetapi darah Yesus menghancurkan iblis, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mengalahkan siapa? Iblis yang mau mencuri, membunuh, membinasakan pengharapan Anda, sukacita Anda, damai sejahtera Anda, dan juga nyawa kita, saudari. Amin. Jadi Anda ngelihat betapa luar biasanya Tuhan kita, dan kita bisa ngelihat dalam covenant ini. Tujuannya, ingat, supaya Anda dan saya semakin melihat betapa baiknya Tuhan, luar biasanya, sangat setianya, sangat mengasihi, sangat berkuasanya Tuhan, sehingga kembali membuat kita bergelora untuk terhubung. Kita mau hidup kita diubahkan, bukan terpaksa, karena nggak mungkin kita nggak berubah ketika kita mengenal Tuhan dan berhubungan dengan Dia. Kita semakin mau bersungguh-sungguh, nggak mau dipengaruhi oleh dunia dan perbuatan orang. Kita semakin nggak mau mengeluh, karena Tuhan ketika Dia berkorban, Dia nggak mengeluh satu kata pun. Ketika Anda menolak Dia, Anda dan saya menolak Dia, Dia nggak mengeluh, Dia terus berkorban memberikan. Inilah Tuhan kita. Yuk saudara, renungkan itu, kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.